Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Kita belajar sosiologi. Kali ini kita akan belajar mengenai permasalahan sosial. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu yang namanya masalah sosial? Menurut Arnold Rose, yang namanya masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat, ya, sehingga mereka percaya bahwa situasi tersebut bertanggung jawab atas kesulitan mereka. Dan ingat, itu bisa dirubah, ya, bisa dirubah, yang namanya satu permasalahan sosial. Di sini peta konsep kita akan belajar mengenai masalah permasalahan sosial. Kita lanjut. Oke, kita ke pengertian masalah sosial. Seperti apa yang dikatakan Arnold Rose tadi, bahwa yang namanya permasalahan sosial itu mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan oleh masyarakat atau bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Tapi permasalahan sosial itu pasti akan bisa diselesaikan, ya, dengan atau bisa diselesaikan, dan itu membutuhkan satu proses, ya. Oke, selanjutnya ada dua elemen penting yang terkait dengan definisi masalah sosial. Yang pertama, elemen objektif. Kita memandang itu dari berbagai sudut untuk penyelesaian suatu permasalahan sosial. Tapi ada juga elemen kedua, itu adalah elemen subjektif. Berarti kita memandang satu permasalahan sosial itu dari satu sisi untuk dikatakan apakah masalah sosial itu bisa diselesaikan atau tidak. Ada 4 hal yang terkait di dalam definisi masalah sosial yang harus diperhatikan. Pertama, itu penggunaan istilah masalah sosial, ya, menunjukkan bahwa ada yang salah, oleh karena perlu dievaluasi, ya, maka perlu dievaluasi. Dan yang kedua, itu adalah masalah sosial merujuk pada kondisi yang sulit, ya. Dan ketiga, definisi masalah sosial itu ada mengandung satu rasa optimis bahwa sesuatu itu bisa dirubah, ya. Dan yang keempat, masalah sosial itu mempunyai arti bahwa kondisi yang harus dirubah itu perlu adanya usaha, ya, atau ikhtiar. Oke. Nah, ada beberapa teori sosiologi tentang permasalahan sosial yang biasanya kita lihat sini adalah teori fungsional, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolis, ya. Oke, kita akan bahas mengenai teori fungsionalis, bahwa di sini dikatakan bahwa jika salah satu bagian dari masyarakat tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka terjadilah ketidakteraturan dalam bentuk permasalahan sosial. Nah, teori fungsional mengatakan bahwa yang namanya masalah sosial itu bisa diselesaikan atau bisa dirubah kondisi masyarakat itu dengan cara kerjasama, ya, kerjasama. Jadi dalam satu lembaga atau satu lembaga mereka mempunyai fungsinya, dan fungsinya itu bekerja dengan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, itu maka permasalahan sosial akan bisa terselesaikan. Tapi akan berbeda halnya dengan yang namanya teori konflik, ya. Kita lanjut aja langsung ke sini. Ini ya, di sini ada perbedaannya. Teori fungsional, teori konflik, dan teori interaksi. Kalau teori fungsional tadi mengatakan bahwa dalam satu lembaga mereka tidak menjalankan fungsinya, maka kekacauan yang akan terjadi, ya. Tetapi kalau dalam teori konflik, permasalahan sosial itu muncul karena adanya eksploitasi orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur orang yang tidak mempunyai kekuasaan atau kelompok tertentu, ya. Dan itu kelompok yang lemah akan dikuasai dengan oleh kelompok yang kuat, dan itu penyelesaian masalah bisa selesai, oke, bisa gitu, ya. Tapi akan timbul permasalahan-permasalahan yang lainnya. Nah, yang ketiga itu teori interaksionisme simbolis. Ini yang dikemukakan Edwin Sutherland, bahwa adanya teori pemberian cap atau label, ya, pada masyarakat atau kepada situasi di mana itu dikatakan yang namanya masalah sosial atau bukan, ya. Nah, menurut Edwin,
mengatakan bahwa masalah sosial muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum. Ya, contohnya begal. Begal itu pertama sudah melanggar hukum, dan pelabelan karakternya orang yang melakukan begal itu dilabelkan sebagai sesuatu orang yang tanda kutip yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dan yang merugikan, ya, sesuatu hal yang sangat buruk gitu. Oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bentuk-bentuk dari permasalahan sosial, salah satunya kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi standar hidup yang sangat rendah, bahkan kebutuhan dasar itu tidak dipenuhi, dan itulah yang dinamakan dengan kemiskinan. Ada beberapa bentuk kemiskinan di sini, ada kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, kemiskinan relatif, dan kemiskinan absolut, ya, gitu. Oke. Kriminalitas, ya, kriminalitas juga bisa salah satu bentuk dari permasalahan sosial. Kriminalitas ini bisa dilihat ada pembagiannya, yaitu blue collar crime dan white collar crime. Nah, blue itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang menengah ke bawah yang biasanya mereka menggunakan otot, ya, kekuatan fisik, nah seperti begal, perampokan gitu, termasuk ke dalam blue collar crime. Nah, akan berbeda dengan white collar crime, itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang intelektual, yang mempunyai katakanlah pola pikir, orang-orang yang mempunyai kepintaran, tetapi mereka melakukannya, keahlian kepintaran itu dilakukannya dengan hal yang negatif, seperti contohnya korupsi, cyber, kejahatan internet itu, ya. Nah, kejahatan cybercrime itu termasuk ke dalam white collar crime, ya. Oke. Kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Ya, kesenjangan ekonomi ini berdampak kepada faktor penyebab kesenjangan atau ketimpangan itu sendiri, ya. Oke, ketidakadilan sebagai masalah sosial ini kita perhatikan di sini adalah bisa juga menjadi penyebab, terutama sangat berlaku pada orang-orang yang menengah ke bawah. Oke, sampai sini dulu materi kita kali ini. Ibu akan sebelum sekarang kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.